Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Tadris Biologi Angkatan 2018 Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Jadi kali ini kami akan praktikum tentang ekologi hewan, yaitu tentang keanekaragaman dan kepadatan hewan tanah. Di sini saya Latifah Aziza akan menjelaskan tentang tujuan praktikum dan landasan teori. Adapun tujuan praktikumnya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi jenis hewan tanah, yang kedua untuk mengidentifikasi jenis cacing tanah, yang ketiga yaitu untuk menganalisis keanekaragaman jenis hewan tanah, dan yang terakhir yaitu untuk mengestimasi kepadatan populasi dari hewan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Jadi, tanah sebagai tempat hidup berbagai organisme itu, dia juga menyediakan makanan untuk organisme yang hidup di dalamnya. Contohnya saja seperti serasa yang jatuh ke tanah itu akan melalui proses humifikasi oleh hewan-hewan tanah. Kemudian sampai terbentuknya ke tingkat mineral, dan itu akan berguna lagi untuk tumbuhan. Selanjutnya, keanekaragaman hewan tanah itu tergantung kepada habitatnya atau bagaimana lingkungan tersebut. Jadi dengan kata lain, keanekaragaman hewan tanah itu tergantung oleh lingkungannya, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Jadi semakin tinggi keanekaragaman suatu hewan, maka akan panjang juga rantai makanannya. Kemudian juga akan semakin banyak terjadinya simbiosis, dan juga akan meningkatkan kestabilan. Selanjutnya yaitu kepadatan dari hewan tanah itu dapat dinyatakan dalam unit biomasa per unit satuan contoh atau per unit volume. Kemudian kepadatan populasi ini sangat penting untuk menghitung produktivitas dan juga untuk membandingkan komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Tetapi untuk membandingkan komunitas yang satu dengan yang lainnya itu lebih tepatnya menggunakan kepadatan relatif. Jadi kepadatan relatif ini caranya yaitu dengan membandingkan satu kepadatan hewan dan dengan satu kepadatan seluruh hewan lainnya pada satuan contoh. Kemudian kepadatan relatif ini dia dihitung dengan persentase. Jadi selanjutnya cacing tanah ini berperan sebagai bioindikator. Jadi cacing tanah ini dapat menentukan kesuburan dari tanah. Jadi semakin banyak cacingnya, maka tanah tersebut akan semakin subur. Karena cacing tanah ini dia bekerja dengan cara menggabungkan bahan organik yang kasar dengan yang halus. Kemudian akan menyebabkan penyebaran dari bahan organik tersebut merata. Kemudian juga tanahnya akan menjadi gembur. Kemudian selanjutnya kotoran dari cacing tanah ini dia mengandung unsur hara, sehingga semakin banyak cacing tanahnya, maka akan semakin banyak cacing tanah yang mengeluarkan unsur hara, dan tanahnya akan kaya akan unsur hara. Kemudian selanjutnya cacing tanah ini juga dapat membuat liang-liang, dan ini akan menyebabkan aerasi pada tanah itu semakin baik. Selanjutnya faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas dari cacing tanah ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor iklim. Faktor iklim ini terdiri dari curah hujan dan juga suhu. Yang kedua yaitu adalah faktor tanah. Jadi bagaimana keadaan tanah tersebut, apakah tanah tersebut lembab atau mungkin keasaman tanahnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah faktor vegetasi. Yaitu faktor vegetasi ini seperti apakah termasuk hutan atau semak belukar atau lainnya. Kemudian karena beberapa faktor tersebut, maka untuk menghitung atau membandingkan kepadatan atau keanekaragaman cacing tanah ini akan sulit. Jadi digunakanlah indeks keanekaragaman hewan tanah, yaitu dengan menggunakan rumus indeks Shannon dan Wiener. Jadi penemunya yaitu adalah Shannon dan Wiener. Rumusnya yaitu lambang indeks Shannon dan Wiener ini yaitu H-aksen. Rumusnya yaitu H-aksen sama dengan PI dikali ln dikali PI. Jadi PI yang pertama ini yaitu adalah pembagian dari N kecil I per N besar. Jadi N besar ini jumlah dari total individunya. Kemudian selanjutnya rumus dari indeks keanekaragaman Shannon dan Wiener ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana keanekaragaman dari hewan tanah yang ditemukan. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum keanekaragaman dan kepadatan hewan tanah yaitu alat yang pertamanya yaitu 10 buah pancang sepanjang 1 meter. Kemudian cangkul, parang, meteran, botol koleksi, tali rafia, dan plastik. Kerja pada praktikum ini. Yang pertama kita harus membuat garis gerak snack sepanjang 3 meter. Setelah dibuat menjadi 3 meter, kemudian kita bagi menjadi blok sepanjang 1 meter.
itu kita pasangkan tadi. Selanjutnya kita membuat plot kuadrat yang berukuran 100 kali 100 cm. Sampel ini dilakukan 3 kali penggalian 10 cm, penggalian 20 cm, dan penggalian 30 cm. Pada penggalian pertama, ini penggalian 10 cm, kemudian 20 cm, dan di sini penggalian 30 cm. Dan metode hand sorted, yaitu tanah galian ini ditaruh di lembaran plastik putih, kemudian kita pisahkan satu sama lainnya dengan menggunakan tangan. Kita cari sampai yang badan sini adanya semut merah. Pindahkan dulu hewan ke dalam tabung. Setelah kita gali sedalam 20 cm, kita pisahkan hewan yang berada di dalam tanah ini dengan pasirnya, yaitu dengan metode hand sorted. Di tempat cacing kita pisahkan. Selanjutnya yaitu penggalian sedalam 30 cm pada plot 1. Setelah kita gali lubangnya sedalam 30 cm, kemudian kita lakukan pengambilan sampel. Baiklah, ini ada cacing 1, 2. Di sini penggalian 10 cm, 50 cm, dan di sini 30 cm. Baiklah, di sini ditemukan adanya satu cacing, kedua, 3, 4. Yaitu pengamatan pada plot 3. Yang di sini penggalian 10 cm, di sini 20 cm, dan di sebelah sini penggalian 50 cm. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisa kuantitatif yang kedua, yaitu tentang indeks dominansi Simpson. Rumus indeks dominansi Simpson ini yaitu D sama dengan sigma PI kuadrat, di mana rumus PI ini sama dengan NI per N. Diketahui bahwa N itu merupakan jumlah individu dari seluruh jenis, NI adalah jumlah individu satu jenis, dan D adalah indeks dominansi Simpson. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengamatan. Pada plot pertama, di sini ada objek yaitu semut merah. Untuk rumus NI per N yaitu ditempatkan 3/7 sama dengan 0,42, sehingga PI kuadratnya didapatkan 0,18. Yang kedua ada objek cacing tanah. Untuk rumus NI per N-nya yaitu 4/7 didapatkan hasilnya 0,57, sehingga PI kuadratnya sama dengan 0,32. Kemudian ada objek semut hitam, di mana semut hitam ini tidak ditemukan pada plot pertama, sehingga rumus NI per N-nya sama dengan 0/7, didapatkan 0, begitu pula dengan PI kuadratnya juga 0. Sehingga pada plot 1 ini indeks dominansi Simpson yaitu sigma PI kuadratnya didapatkan 0,5. Selanjutnya pada plot kedua. Pada plot kedua ini, pada semut merah tidak ditemukan pada plot 2, sehingga untuk rumus NI per N-nya sama dengan 0/11 sama dengan 0. Jadi untuk PI kuadratnya juga 0. Untuk objek yang kedua ditemukan ada cacing tanah. Ditemukan ada sebanyak 6 ekor, sehingga rumus NI per N-nya sama dengan 6/11 sama dengan 0,54, sehingga PI kuadratnya sama dengan 0,29. Selanjutnya yaitu untuk objek semut hitam. Pada pengamatan kedua ini ditemukan ada 5 semut hitam, sehingga rumus NI per N-nya sama dengan 5/11 sama dengan 0,45, sehingga didapatkan PI kuadrat sama dengan 0,20. Sehingga pada plot kedua ini didapatkan indeks dominansi Simpsonnya itu sebesar 0,49, yaitu jumlah dari sigma PI kuadrat. Selanjutnya itu pada plot 3. Pada objek semut merah tidak ditemukan pada plot 3 ini, sehingga untuk rumus NI per N-nya sama dengan 0, dan untuk PI kuadratnya juga 0. Kemudian untuk cacing tanah, ditemukan ada 14 ekor cacing tanah pada plot 3, sehingga NI per N sama dengan 14/14 sama dengan 1, dan PI kuadratnya sama dengan 1. Selanjutnya untuk semut hitam, juga tidak ditemukan pada plot 3 ini, sehingga untuk rumus NI per N-nya sama dengan 0/14 sama dengan 0, dan untuk PI kuadratnya sama dengan 0. Sehingga indeks dominansi Simpson pada plot ketiga ini didapatkan 1, yaitu jumlah dari sigma PI kuadratnya didapatkan 1.
Selanjutnya adalah kriteria dari indeks dominansi Simpson. Jika dia besar dari 0,8, maka dia tergolong memiliki keanekaragaman yang tinggi. Jika antara 0,6 sampai 0,8, maka keanekaragamannya tergolong sedang, dan jika di bawah 0,6, maka keanekaragamannya tergolong rendah. Jadi berdasarkan pada hasil pengamatan tersebut, pada ketiga plot, didapatkan bahwa pada plot pertama, hasil indeks dominansinya adalah 0,5, maka dia tergolong dalam keanekaragaman dengan kriteria yang rendah. Pada plot kedua, didapatkan indeks dominansinya adalah 0,49, maka dia juga tergolong memiliki keanekaragaman yang juga rendah. Dan pada plot ketiga, didapatkan indeks dominansinya ada 1, sehingga dia tergolong memiliki keanekaragaman yang tinggi. Saya Maulana Helfiza akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari praktikum keanekaragaman dan kepadatan hewan tanah. Yang pertama yaitu akan membahas tentang indeks Shannon-Wiener. Baiklah, setelah kita melakukan pengamatan atau praktikum keanekaragaman dan kepadatan hewan tanah, kemudian didapatkan hasil pengamatan yaitu seperti yang terdapat pada tabel ini. Di pengamatan ini menggunakan 3 plot, yaitu plot 1, plot 2, dan plot 3, dengan 3 kali penggalian, yaitu penggalian 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Setelah dilakukan pengamatan, kemudian saya hanya mendapatkan 3 jenis objek atau 3 jenis sampel hewan, yaitu semut merah, cacing tanah, dan semut hitam. Pada penggalian 10 cm didapatkan 3 jenis semut merah, kemudian pada penggalian 20 dan 30 cm tidak didapatkannya, itu semut merah. Cacing tanah. Cacing tanah pada plot 1 tidak ditemukan pada penggalian 10 cm, kemudian pada penggalian 20 dan 30 cm didapatkan hasilnya yaitu 4 ekor pada 20 cm 2, 30 cm 2. Dan semut hitam pada plot 1 tidak ada ditemukan baik pada 10 cm, 20 cm maupun 30 cm. Kemudian kita jumlahkan pada penggalian 10 cm ini didapatkannya itu 3, pada 20 cm didapatkannya 2, kemudian pada 30 cm ada 2. Kemudian pada plot 2. Pada plot 2 ini, pada penggalian 10 cm, tidak ditemukannya jenis semut hitam baik pada 20 cm maupun 30 cm. Kemudian cacing tanah pada penggalian 10 cm tidak ditemukan, tetapi pada penggalian 20 dan 30 cm ditemukannya 2 ekor dan 4 ekor. Sehingga jumlahnya itu ada 6 ekor pada cacing tanah ini. Kemudian pada penggalian 10 cm ditemukannya 10 ekor semut hitam, dan pada penggalian 20 dan 30 cm tidak ditemukan semut hitam, sehingga hasilnya itu ada 5. Kemudian kita totalkan, maka hasilnya itu ada 11. Kemudian pada plot ketiga ini, pada penggalian 10 cm, 20 dan 30 cm tidak ditemukannya itu semut merah, sehingga jumlahnya itu 0. Kemudian pada cacing tanah, pada penggalian 10 cm dan 20 cm dan 30 cm ditemukannya 14 ekor jenis cacing tanah, dan pada semut hitamnya itu tidak ditemukannya itu pada plot 3. Jumlah totalnya itu pada 10 cm ditemukan 4 ekor, 20 cm ada 4 ekor cacing tanah, 30 cm ada 6 ekor cacing tanah. Setelah kita dapatkan keseluruhan hasil ini, kemudian kita akan melakukan analisis atau perhitungan terhadap rumus indeks Shannon-Wiener. Ini merupakan rumus dari indeks Shannon-Wiener, yaitu H aksen sama dengan sigma S I sama dengan 1 dikali PI, kemudian dalam kurung IN kali PI. Keterangannya yaitu H aksen ini merupakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Kemudian PI merupakan jumlah N sama dengan jumlah total individu. Yang pertama pada plot 1 ini, kita analisis menggunakan rumus dari indeks Shannon-Wiener. Yang ini yang pertama yaitu semut merah. Semut merah kita akumulasikan dengan rumus NI per N. NI-nya ini ada 3. Untuk didapatkan 7-nya itu dari yang ini, yaitu jumlah totalnya itu. Maka kita masukkan ke rumus NI per N, 3 dibagi 7 sama dengan 0,42. Kemudian untuk mencari IN, NI per N, hasil dari 0,42 ini kita cari menggunakan kalkulator IN-nya itu, sehingga didapatkan minus 0,86. Kemudian NI per N dikali IN, NI bagi N, yaitu hasil yang ini, kita kalikan dengan yang ini, maka didapatkan 0,36. Kemudian pada cacing tanah, untuk mencari
hasil dari cacing tanah ini sama dengan cara mencari dari semut merah ini, yaitu Ni per N, Ni-nya yang ini, kemudian N-nya yang ini 7, maka 4 kita bagi dengan 7. Hasilnya yaitu 0,57. Kemudian Ni bagi N, kita akumulasikan ke kalkulator, didapatkan minus 0,56. Kemudian untuk mencari yang ini, kita kalikan ini, hasilnya ini, dengan 0,57, didapatkan minus 0,32. Kemudian untuk semut hitam, karena pada plot 1 tidak ditemukannya semut hitam, maka hasilnya itu 0, kita bagi dengan 7, didapatkan hasil 0. In dari 0 ini yaitu 0. Kemudian hasil pengkaliannya itu juga 0. Setelah kita dapatkan yang ini, kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil H aksennya. 0,36 ditambah minus 0,32 ditambah 0, maka hasilnya minus 0,68. Kemudian untuk pada plot 2 ini, cara perhitungannya itu sama dengan pada plot 1. Pada plot 2 ini, yang pertama itu semut merah. Tidak ditemukannya semut merah, maka 0 dibagi dengan 11. 11 yang tadi itu didapatkan dari jumlah 6 ditambah 5, maka hasilnya 11. Jumlah yang ini kan 2 tambah 4 ada 6, kemudian 5 dijumlahkan. Karena Ni per N-nya itu 0, maka In dari Ni per N-nya itu juga 0, dan ininya juga 0. Kemudian cacing tanah. Cacing tanahnya itu ditemukannya 6, dengan total semuanya itu ditemukan pada plot 2 itu ada 11, maka 6 dibagi 11 sama dengan 0,54. In dari yang ini, Ni per N-nya itu minus 0,62, kemudian dikalikan, didapatkan hasil minus 0,33. Kemudian semut hitam, yaitu 5 per 11 sama dengan 0,45. In-nya dari Ni per N minus 0,78, dan kita kalikan, didapatkan hasil minus 0,35. Kemudian kita jumlahkan hasil yang 3 ini, maka didapatkan minus 0,68. Kemudian pada plot 3 ditemukannya semut merah, cacing tanah, dan semut hitam. Semut merah itu tidak ditemukan pada plot 3, maka 0 bagi 14 sama dengan 0. Pada plot 3 ini ditemukannya jumlah total hewan keseluruhannya yaitu 14 ekor. Kemudian cacing tanah yaitu ditemukannya 14 dibagi 14 sama dengan 1. In dari Ni per N sama dengan 0. Kemudian dikalikan maka hasilnya 0. Kemudian semut hitam hasilnya itu tidak ditemukan pada plot 3, maka In-nya ini 0, hasil perkaliannya juga 0, sehingga indeks keanekaragaman H aksennya itu juga 0. Kriteria dari indeks keanekaragaman Shanor-Wiener ini ada 3, yaitu H aksen besar dari 3, maka keanekaragamannya tinggi, kemudian 1 kecil dari 3, 1 kecil dari H, kecil dari 3, keanekaragaman sedang. H aksen kecil dari 1, keanekaragamannya rendah. Hasil perhitungan indeks Shannon-Wiener ini, yang pertama yaitu hasilnya minus 0,68 pada plot 1, sehingga kriterianya itu termasuk rendah keanekaragamannya. Kemudian pada plot 2, hasil indeksnya yaitu minus 0,68, kriteria keanekaragamannya rendah. Kemudian pada plot 3, hasil indeks keanekaragamannya 0, maka kriterianya itu juga termasuk rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrilia Susanti akan menjelaskan morfologi hewan yang kami temukan pada saat melakukan praktikum keanekaragaman hewan tanah. Yang mana di sini kami menemukan 3 jenis hewan, yaitu yang pertama semut merah, cacing tanah, dan semut hitam. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang semut merah. Yang mana bahasa latinnya dari semut merah ini yaitu Solenopsis invicta. Yang mana berdasarkan morfologi yang kami temukan bahwa tubuh dari semut merah itu terdiri dari 3, yaitu bagian caput, bagian torak, dan bagian abdomen. Nah, kakinya itu berjumlah 6, warna tubuhnya itu berwarna merah kecoklatan. Nah, di warna
matanya itu berwarna hitam serta perutnya yang ramping. Nah, ini sesuai dengan literatur yang kami temukan bahwa bagian tubuh dari semut merah itu terdiri dari 3, yaitu caput, torak, dan abdomen. Abdomen itu adalah bagian perutnya. Jadi di sini juga ditemukan bahwa semut merah itu membentuk pinggang sempit atau disebut dengan peduncle di antara mesosoma bagian rongga dada dan daerah perut, dan metasoma sehingga perut yang kurang abdominal segmen dalam fatioli. Fatioli ini yang dapat dibentuk oleh 1 atau 2 knot. Itulah penjelasan tentang semut merah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang morfologi dari cacing tanah atau disebut dengan Lumbricus terraris. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat mengetahui morfologinya. Nah, hingga jadi tubuh cacing itu bentuk silindris hingga pipi. Kulit tubuhnya itu berwarna kecoklatan. Tubuhnya itu mempunyai klitelium. Selanjutnya panjang tubuh cacing yang didapat pada masing-masing plot itu berbeda-beda, yaitu di mana di plot 1 itu ditemukan bahwa di kedalaman 20 cm ditemukan 2 ekor cacing dengan masing-masing panjang tubuhnya itu 4 cm dan 12 cm. Pada kedalaman 30 cm dapat ditemukan 2 cacing juga yang masing-masing panjangnya 8 cm dan 7,5 cm. Di plot 2 pada kedalaman 20 cm dapat ditemukan 2 ekor cacing dengan masing-masing panjang tubuh 8 cm dan 5 cm. Nah, pada kedalaman 30 cm itu ditemukan 4 ekor cacing dengan masing-masing panjang tubuh 3,5 cm dan 6,5 cm dan 5 cm dan 8 cm. Nah, di plot ketiga pada kedalaman 10 cm itu ditemukan 4 ekor cacing dengan masing-masing panjang tubuh 5,7 cm, 9,5 cm, 4 cm dan 6 cm. Nah, pada kedalaman 20 cm ditemukan 4 ekor cacing dengan masing-masing panjang tubuh 5 cm, 3 cm, 15 cm dan 9 cm. Pada kedalaman 30 cm itu ditemukan 6 ekor cacing dengan masing-masing tubuh 9 cm, 3 cm, 9 cm, 3,5 cm, 3 cm, dan 4 cm. Nah, menurut literatur, ciri-ciri morfologi tubuh cacing itu, cacing tanah memiliki bentuk tubuh silindris hingga pipi, dan kulit tubuh berwarna merah kecoklatan. Cacing tanah jenis Lumbricus tubuhnya berbentuk pipi. Segmen-segmen pada tubuh cacing tanah itu membentuk cincin atau disebut dengan anulus. Setiap segmen memiliki beberapa pasang, yaitu struktur yang berbentuk rambut, yang ini berguna untuk bergerak dan untuk memegang substrat. Yang mana cacing ini merupakan hewan yang memiliki ruas tubuh. Bagian ujung anterior cacing tanah memiliki tonjolan yang disebut dengan prostomium. Dan bagian masing-masing kecuali pada ruas yang pertama dan ruas terakhir memiliki. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kuantitatif yang kedua, yaitu tentang indeks dominansi Simpson. Jadi berdasarkan pada analisis data indeks dominansi Simpson, didapatkan perbandingan antara ketiga plot yang diamati. Pada plot 1 menggunakan rumus indeks dominansi Simpson, didapatkan bahwa keanekaragaman semut merah yaitu ada 0,18. Cacing tanah didapatkan 0,32 dan sedangkan semut hitam 0 karena tidak ditemukan pada plot 1. Jadi indeks dominansi Simpson pada plot 1 ini didapatkan 0,18 ditambah 0,32 tambah 0 sama dengan 0,5. Selanjutnya yaitu pada plot kedua. Di sini ditemukan yaitu adanya semut hitam dan cacing tanah. Pada plot kedua ini menggunakan rumus indeks dominansi Simpson, didapatkan keanekaragaman untuk semut hitam yaitu 0,2. Cacing tanah didapatkan 0,29 dan semut merah 0, karena semut merah tidak ditemukan pada plot kedua ini. Jadi indeks dominansi Simpson pada plot kedua ini yaitu 0,2 ditambah 0,29 ditambah 0 didapatkan 0,49. Pada plot ketiga ditemukan adalah cacing tanah. Pada plot ketiga ini menggunakan rumus indeks dominansi Simpson, didapatkan keanekaragaman untuk semut merah yaitu 0 karena tidak ditemukan semut merah pada pengamatan ketiga ini. Kemudian cacing tanah didapatkan 1. Kemudian untuk semut hitam tidak didapatkan pada plot ketiga ini sehingga keanekaragamannya 0. Jadi indeks dominansi Simpson pada plot ketiga ini didapatkan 0 ditambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Dari ketiga plot yang telah dilakukan uji indeks dominansi Simpson, didapatkan bahwa keanekaragaman yang paling tinggi itu berada pada plot 3, sedangkan keanekaragaman yang paling rendah berada pada plot 2. Di mana kriteria indeks dominansi Simpson ini yaitu jika besar dari 0,8, maka keanekaragamannya tergolong tinggi. Jika antara 0,6 sampai 0,8, maka keanekaragamannya tergolong sedang, dan jika berada di bawah 0,6, maka keanekaragamannya tergolong rendah. Menurut literatur, rendahnya keanekaragaman organisme tanah ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Aktivitas organisme tanah secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain itu iklim, baik itu curah hujan, suhu, dan lain-lain. Kemudian tanah, baikkah itu keasaman tanah, pH tanah, dan kelembaban, serta vegetasi, baik hutan, padang rumput, serta semak belukar. Cacing tanah dapat dikelompokkan jenisnya berdasarkan pH tanah. Cacing tanah yang hanya dapat hidup pada tanah yang asam disebut bertoleransi terhadap asam. Yang tidak dapat hidup pada tanah yang bersifat asam disebut tidak bertoleran terhadap asam. Sedangkan jika dia dapat hidup pada tanah yang asam dan netral, disebut tidak berpengaruh terhadap keasaman pH tanah. Setelah didapatkannya hasil pembahasan dari indeks Shannon-Wiener, kemudian kita analisis secara kuantitatif indeks Shannon-Wiener. Berdasarkan analisis data indeks Shannon-Wiener, didapatkan perbandingan dari ketiga plot yang diamati. Pada pengamatan ini ditemukannya 3 jenis hewan, yaitu semut merah, cacing tanah, dan semut hitam. Pengambilan sampel dilakukan 3 kali, yaitu penggalian 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Pada plot 1, dengan menggunakan rumus indeks Shannon-Wiener, didapatkan keanekaragaman semut merah, yaitu minus 0,36, cacing tanah minus 0,32, dan untuk semut hitam, yaitu 0, atau tidak ditemukannya semut hitam. Jadi, H aksen atau indeks keanekaragamannya pada plot 1 yaitu minus 0,36 ditambah minus 0,32 ditambah 0, maka didapatkan hasil minus 0,68. Kemudian, berdasarkan pengambilan sampel pada plot 2, ditemukannya cacing tanah dan semut hitam. Berarti untuk semut merah yaitu hasilnya 0 karena tidak ditemukan semut hitam. Pengambilan sampel dilakukan 3 kali penggalian, sama halnya dengan pada plot 1. Pada plot 2 ini, dengan menggunakan rumus indeks Shannon-Wiener, didapatkan keanekaragaman semut hitam yaitu minus 0,35, cacing tanah minus 0,33, dan pada semut merah 0. Maka didapatkan indeks keanekaragaman pada plot 2 yaitu minus 0,35 ditambah minus 0,33 ditambah 0, maka hasilnya minus 0,68. Berdasarkan pengambilan sampel pada plot 3, hanya ditemukan cacing tanah. Cacing tanah yang ditemukan yaitu pada penggalian 20 cm, didapatkan 14 ekor. Jadi, indeks keanekaragaman dari plot 3 ini menggunakan Shannon-Wiener yaitu 0. Jadi, dari ketiga plot yang dilakukan dengan uji indeks Shannon-Wiener, maka keanekaragaman dari ketiga plot dikategorikan rendah karena H aksen berada kurang dari 1. Menurut literatur, kriteria indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ini yaitu apabila H aksen besar dari 3, maka keanekaragaman dikategorikan tinggi. Dan apabila 1 kecil dari H aksen kecil dari 3, keanekaragaman dikategorikan sedang. Dan H aksen kecil dari 1, keanekaragaman dikategorikan rendah. Menurut literatur, tinggi rendahnya keanekaragaman organisme tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu faktor lingkungan abiotik. Kelembapan tanah juga memiliki peranan penting di dalam menentukan tingkat keanekaragaman jenis dalam suatu komunitas. Kelembapan tinggi lebih baik bagi hewan tanah daripada kelembapan rendah. Berkurangnya suatu jenis fauna tanah akan mengakibatkan adanya jenis yang mendominasi di suatu daerah tersebut. Sebagian besar fauna tanah menyukai pH berkisar 6-7 karena ketersediaan unsur hara yang cukup tinggi. Kondisi pH tanah yang terlalu asam dan terlalu basah akan dapat mengganggu kehidupan fauna tanah. Tetapi terdapat pula fauna tanah yang dapat hidup di kondisi pH asam dan basah tersebut. Kemudian, bahan organik tanah sangat menentukan kepadatan populasi organisme. Salah satunya adalah fauna tanah. Komposisi dan jenis serasah daun menentukan jenis fauna tanah yang terdapat di daerah tersebut. Dan banyaknya ketersediaan serasah menentukan kepadatan fauna tanah. Suhu tanah sangat terkait erat dengan kelembapan tanah. Jenis-jenis fauna tanah akan memiliki variasi suhu yang berbeda dalam mempertahankan tubuhnya. Seperti bahwa fluktuasi 10-20 derajat Celcius dengan rata-rata 15 derajat Celcius tidak sama pengaruhnya terhadap hewan tanah bila dibanding dengan lingkungannya. Laju pertumbuhan hewan tersebut lebih cepat pada tanah. Tingginya laju pertumbuhan hewan, maka semakin tinggi pula tingkat keanekaragaman jenis, dan begitu juga sebaliknya. Meningkatnya keanekaragaman makrofauna di dalam tanah dengan meningkatnya kandungan bahan organik dan dominansi vegetasi bahwa disebabkan oleh bahan organik tanah maupun sisa-sisa tanaman dari vegetasi bawah dapat dimanfaatkan oleh makrofauna di dalam tanah sebagai sumber makanannya.
Kemudian, bahan organik tanah sangat menentukan kepadatan populasi organisme tanah. Salah satunya adalah fauna tanah, di mana semakin tinggi kandungan organik tanah, maka semakin beraneka ragam pula fauna tanah yang terdapat pada suatu ekosistem. Poin C yaitu hubungan indeks Shannon-Wiener dengan indeks Simpson. Setelah dilakukannya analisis data indeks Shannon-Wiener dengan indeks Simpson, maka dapat diketahui adanya perbedaan hasil antara kedua indeks tersebut. Pada indeks Shannon-Wiener, maka dapat diketahui keanekaragaman ketiga plot dikategorikan pada keanekaragaman rendah. Karena nilai H-aksen berada pada H-aksennya itu kecil dari 1. Kriteria indeks Shannon-Wiener yaitu jika H-aksennya itu besar dari 3, maka tingkat keanekaragamannya itu tinggi. Dan jika H-aksennya itu besar dari 1, tapi kecil dari 3, berarti tingkat keanekaragamannya itu sedang. Dan apabila hasil H-aksennya itu kecil dari 1, berarti tingkat keanekaragamannya rendah. Sedangkan pada uji indeks dominansi Simpson, keanekaragamannya paling tinggi terletak pada plot 3. Sedangkan pada plot 1 dan 2, tingkat keanekaragamannya itu dikategorikan rendah. Kriteria indeks Simpson yaitu jika hasilnya itu besar dari 0,8, berarti tingkat keanekaragamannya itu tergolong tinggi. Sedangkan pada uji indeks Simpson, keanekaragaman paling tinggi terdapat pada plot 3, sementara pada plot 1 dan 2 kriteria keanekaragamannya itu tergolong rendah, di mana kriteria indeks Simpson yaitu jika hasilnya itu besar dari 0,8, maka dapat dikategorikan tingkat keanekaragamannya itu tinggi, dan jika hasilnya 0,6 sampai 0,8, berarti tingkat keanekaragamannya tergolong sedang, dan jika hasilnya itu kecil dari 0,6, berarti tingkat keanekaragamannya tergolong rendah. Jika nilai keseragaman mendekati 0, berarti dalam ekosistem tersebut terdapat kecenderungan dominansi spesies tertentu yang mungkin disebabkan adanya ketidakstabilan faktor lingkungan. Jika nilai indeks mendekati 1, menunjukkan bahwa ekosistem tersebut berada dalam kondisi relatif baik, di mana jumlah individu yang tersebar sudah cukup merata. Indeks dominan dan indeks keanekaragaman dihitung berdasarkan komposisi jenis. Hubungan antara nilai dominan dengan nilai keanekaragaman berbanding terbalik. Karena nilai dominan adalah nilai kuadratik, sedangkan nilai keanekaragaman adalah nilai logaritme. Jika nilai dominannya rendah, maka nilai keanekaragamannya tinggi, menunjukkan tidak ada jenis yang dominan. Jika nilai dominannya tinggi, maka nilai keanekaragamannya itu rendah, menunjukkan ada jenis yang dominan dalam komunitas tersebut. Yang selanjutnya yaitu poin D, merupakan poin terakhir, yaitu penjelasan tentang indeks Shannon-Wiener dengan indeks Simpson. Yang pertama yaitu indeks Shannon-Wiener. Indeks keanekaragaman yang paling umum digunakan adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener yang diterapkan pada komunitas acak dalam ukuran yang besar, di mana jumlah total spesies diketahui. Rumusnya yaitu H-aksen sama dengan sigma S per I dibagi 1 dikali PI dikali ln PI, di mana H-aksen itu merupakan indeks dominansi indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, dan PI itu merupakan perbandingan jumlah spesies, dan N merupakan jumlah spesies hewan. Kondisi kestabilan suatu komunitas dibedakan menjadi 3 kriteria berdasarkan dalam indeks Shannon-Wiener, yaitu jika H-aksennya itu kecil dari 0, komunitas dalam keadaan tidak stabil atau keanekaragamannya rendah dengan jumlah individu tidak beragam dan salah satunya ada yang dominan. Jika H-aksennya itu besar dari 1 tapi kecil dari 3, berarti komunitas dalam keadaan stabil atau tingkat keanekaragamannya tinggi dengan jumlah individu tiap spesiesnya seragam dan tidak ada yang dominan. Untuk memastikan akurasi nilai indeks H-aksen, maka seringkali didukung indeks keseragaman atau perataan jenis. Yang kedua yaitu indeks Simpson. Untuk melihat adanya dominansi suatu jenis spesies tertentu di dalam komunitas, digunakan indeks dominansi Simpson, di mana rumusnya yaitu D sama dengan PI kuadrat, di mana I sama dengan N kecil per N besar. D merupakan dominansi indeks Simpson, dan PI merupakan jumlah individu spesies ke I, dan N merupakan jumlah total individu. Kisaran indeks dominansi terletak antara 0 sampai 1,
Semakin mendekati 0 berarti cenderung tidak ada individu yang mendominasi komunitas tersebut, yang biasanya diikuti dengan nilai indeks keanekaragaman yang besar. Sebaliknya, apabila mendekati nilai 1, berarti ada kecenderungan dominansi satu atau lebih spesies dalam komunitas tersebut. Dan biasanya diikuti dengan nilai keseragamannya itu kecil. Kriteria indeks Simpson yaitu jika hasilnya besar dari 0,8 berarti tingkat keanekaragamannya tinggi, dan jika hasilnya 0,6 sampai 0,8 berarti tingkat keanekaragamannya itu sedang, dan jika hasilnya itu kecil dari 0,6 berarti tingkat keanekaragamannya itu tergolong rendah. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada praktikum keanekaragaman hewan tanah, yang mana setelah dilakukan pengamatan maka dapat disimpulkan yang pertama, pada plot 1 ditemukan semut merah dan cacing, pada plot 2 ditemukan semut hitam dan cacing, pada plot 3 ditemukan semut hitam dan cacing. Jadi pada pengamatan ditemukan 3 jenis hewan, yaitu semut merah, cacing tanah, dan semut hitam. Pada pengamatan ini dilakukan 2 analisis, yaitu analisis indeks Shannon-Wiener dan indeks Simpson, yang mana indeks dominan dan indeks keanekaragaman jenis dihitung berdasarkan komposisi jenis. Pada uji indeks Shannon-Wiener, maka dapat diketahui keanekaragaman ketiga plot dikategorikan rendah karena semua nilai keanekaragaman jenisnya kecil dari 1. Pada uji indeks dominansi Simpson, keanekaragaman paling tinggi terdapat pada plot 3, sedangkan pada plot 1 dan plot 2 keanekaragaman rendah. Kriteria indeks Simpson yang mana besar dari 0,8 keanekaragaman tinggi, 0,6 sampai 0,8 itu keanekaragaman sedang, sedangkan keanekaragaman rendah kecil dari 0,6. Hubungan antara nilai dominan. Jadi hubungan antara nilai dominan dengan nilai keanekaragaman jenis berbanding terbalik, karena nilai dominan adalah nilai kuadratik, sedangkan nilai keanekaragaman jenis adalah nilai logaritma. Jika nilai dominan rendah, maka nilai keanekaragaman jenis tinggi, menunjukkan tidak adanya jenis yang dominan, atau dengan kata lain, keanekaragaman jenis tinggi. Sebaliknya, jika nilai D tinggi, maka nilai H rendah, menunjukkan ada jenis atau yang dominan dalam komunitas. Baiklah, di praktikum kali ini kami menggunakan daftar pustaka, yaitu 5 sumber, yang mana 4 diantaranya yaitu jurnal, yang mana jurnal pertama yaitu jurnal Airaha, yang kedua jurnal Biosaintifika, yang ketiga jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, yang keempat jurnal Biowalase. Yang sumber kelima yaitu sebuah buku keanekaragaman makrofauna tanah pada berbagai pola agrofloseri lahan miring di Kabupaten Wonogiri. Sekian, terima kasih.